Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nabila Al-Jufri selaku simpatisan FPI tahun 2019. Saya mengetahui rencana pembuatan bom yang direncanakan oleh Habib Husin Al-Hasni dan kelompoknya yang merupakan anggota Laskar FPI dan simpatisan FPI. Saya pernah diperlihatkan video uji coba pembakaran sedikit bahan peledak oleh Bambang di rumah saya di Bandung. Saya menyetujui untuk mencari dukungan kepada DPW Kabupaten Bandung atas nama Ustadz Budi Setiawan dan memberitahukan bahwa pembuatan bom dengan dana Rp500.000. Saya pernah menyampaikan kepada DPD Jawa Timur yaitu Habib Ali tentang perencanaan melakukan aksi ini untuk wilayah lain, wujud pembelaan terhadap kezaliman pemerintah terhadap para ulama. Saya mengetahui pembentukan tim senyap di Bandung yang dipimpin oleh Abah Asep selaku Laskar FPI DPC FPI Pengalengan yang beranggotakan 1. Angga, 2. Dedi, 3. Rijal, 4. Syaiful. Sasaran peledakan yaitu pom bensin Pertamina milik Cina, pipa gas Pengalengan, dengan tujuan untuk melakukan aksi teror kepada pemerintah sebagai wujud protes. Penangkapan Habib Rizik Syihab dan pembubaran FPI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Wow, jangan mau diadu domba dengan ISIS. Jadi mau berteman gitu sama ISIS. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Wallahu Berbaiat sama ISIS. ala ma nakunu syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini yang dituduh-tuduh sebagai kelompok teroris adalah orang salafi, orang-orang yang dakwahnya tauhid, Al-Quran dan hadis. Saya akan memberikan data, saya pertanggungjawabkan data ini. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia oleh Densus 88 di Indonesia penganut faham salafi wahabi. Tuduhan-tuduhan semacam itu terus dilontarkan di sosial media, sampai akhirnya Allah bongkar semua faktanya. Ternyata yang menyebarkan paham terorisme di Indonesia adalah mereka yang ngakunya sebagai cucu Nabi, yang kini nasabnya diragukan oleh masyarakat Indonesia saat ini karena adanya kejanggalan catatan nasab terputus sekian abad lamanya. Sebenarnya kalau cuman masalah nasab, kita bisa aja bilang bagi yang mau percaya silahkan, bagi yang tidak percaya ya sudah, nggak apa-apa juga. Tapi kan problemnya tidak sesederhana itu, bukan hanya masalah nasab. Di balik persoalan nasab ternyata ada hal-hal besar lainnya yang juga perlu diselesaikan. Masalah khurafat, masalah dawir, masalah pribumi yang dijadikan budak, masalah penyebaran paham Syiah di Indonesia juga dari golongan mereka, sampai pada permasalahan penyebaran paham teroris
Mereka memanfaatkan kecintaan umat Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, entah beneran atau tidak ya mereka cucu Nabi atau bukan lah gitu. Yang jelas doktrin-doktrin mereka itu banyak sekali hal yang menyimpang, bahkan sampai di taraf kesesatan. Ada jutaan video khurafat di sosial media yang bisa Anda temukan, yang mana itu sumbernya dari orang-orang yang ngaku sebagai cucu Nabi dari kalangan Ba'alawi. Ini menunjukkan bahwa betapa menyimpangnya ajaran mereka. Tetapi yang namanya mukibin ya sudah terinfeksi dengan cuci otak, fanatik buta ya tetap aja khurafat-khurafat rantai emas turun dari langit, mi'raj 70 kali sehari bertemu Allah. Satu Ba'alawi yang bodoh, yang kotor, yang jahat lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Itu semua dipercaya oleh mukibin. Bahkan mukibin sampai digiring ikut sebuah organisasi terlarang, organisasi terorisme. Ya mukibinnya ikut aja. Karena sebab cuci otak tadi. Cara paling ampuh menaklukkan orang lain yaitu taklukkan otaknya. Karena kekuatan terbesar manusia itu sebenarnya ada pada otaknya, ada pada pikirannya. Makanya kalau mau menghancurkan orang lain, hancurkan pikirannya. Dan salah satu cara menghancurkan pikiran orang lain yaitu dengan doktrin. Doktrin itulah yang nantinya akan jadi sugesti. Coba aktifkan akal sehatnya. Dengarkan baik-baik perkataan saya. Tidak ada orang dengan bodohnya mau jadi kalau bukan karena pengaruh doktrin. Maka berhati-hatilah dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Biasanya kalau doktrin terorisme itu iming-imingannya jihad. Kita melakukan ini atas nama jihad, hidup mulia atau mati syahid. Wah, biasanya kan begitu tuh doktrinnya. Ya memang benar, kita sebagai muslim hidup mulia atau mati syahid. Di dalam agama Islam memang dibenarkan jihad itu, tetapi bukan seperti yang mereka lakukan. Ngebom di sana-sini, bikin teror di sana-sini. Yang kena dampak dari bomnya ya saudara sesama muslim sendiri. Mana ada jihad seperti itu? Tidak ada catatan sejarah jihadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilawan itu sesama muslim, nggak ada. Yang ada itu ya orang-orang khawarid yang menghalalkan darah sesama muslimnya. Ini juga perlu hati-hati ya. Di Indonesia memang nggak ada orang yang ngaku sebagai khawarid, kelompok khawarid gitu ya, nggak ada teman-teman. Tetapi banyak orang-orang Indonesia yang tanpa sadar mereka menjadi orang khawarid. Ciri-ciri utamanya yaitu ingin memberontak kepada pemerintah. Kita paham bahwa memang pemerintah kita banyak salahnya dan memang perlu dikritik teman-teman. Tetapi bukan dengan cara brutal, ngebom sana ngebom sini sampai pom bensin mau dibom. Sasaran peledakan yaitu pom bensin Pertamina. Itu mah bukan jihad namanya, itu khawarid. Semoga dengan saya buat video ini makin banyak yang sadar ya. Ini tugas kita bersama ya di Indonesia untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang sudah kena doktrin fanatik buta. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.